والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا النور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. الحمد لله رب العالمين. قبول بسر من أسرار الفاتحة. Baca kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Fa ayyu targhibin minallahi al-jawadi al-karimi yazidu ala hadzal targhibi. Fa uffin liman la yaqilu ala anillahi wa la yafhamu fi ayatihi hatta ghalaba alaihi al-buhlu bimalihi wastawla alaihi as-suhu bima indahu min fadlillahi hatta rubbama yantahi bihi zalika ila man'il hukuki al-wajibati fadlan anit tatawwu'i bisadaqati falau kana hadza fakiran la yamliku qalilan wala kasiran kana zalika ajmala bihi wa ahsana lahu wa qala alaihi as-salatu wassalamu fi fadli tasadduqi wal infaqi anillahi ta'ala ibna adama anfik unfiku alika wa qala alaihi as-salatu wassalamu ma tala'at asy-syamsu illa wa ala janbaiha malakani yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafan qultu wa du'aul malaikati mustajabun wa man amsaka falam yatlaf maluhu at-talafa az-zahira fahuwa talifun bil haqiqati likillatin tifa'ihi fi akhiratihi wa dunyahu wa zalika a'zamu minat talafi allazi huwa zuhabul mali wa qala alaihi as-salatu wassalamu man tasaddaqa bi idli tamratin min kasbin tayyibin wa la yaqbalu Allahu illa tayyiban fa inna Allaha yataqabbaluha bi yaminihi wa yurabbiha lahu kama yurabbi ahadukum fuluwahu hatta yakuna mislal jabali wa kadzalika warada fil kisrati wal luqmati minal khubsi at-tayyibi wa huwa al halalu wa la yaqbalu Allahu ghairahu wa qala alaihi as-salatu wassalamu ya ibna adama innaka in tabdila al fadla khairun laka wa in tumsikhu syarrun laka wa la tulamu ala kafafin wabda biman ta'ulu wal yadu al-ulya khairun minal yadi as-sufla qultu arada alaihi as-salatu wassalamu bi badlil fadli al-fadlu minal mali wa bil kafafi qadral hajati minal mali wa biman ta'ulu allazina tajibu alaika nafaqatuhum wa la yajuzu an tudayyi'ahum wa la tunfiqa alaihim wa tatasaddaqa 'alal ghairi wa hum muhtajuna wa bil yadi al ulya yadul mu'ti wa dzikru khairiyatiha 'ala yadil ahdi targhiban minhu alaihi as-salatu wassalamu fil istighna'i 'anin nasi wa tasawwunu an mas'alatihim wal hajatu ilaihim hasbul istita'ati wa amma idza massat ad-daruratu
falil ahdi sawabun kal mu'ti. Falil akhidi sifa'il. Falil ahidi sawabun kal mu'ti. Qala alaihi assalatu wassalamu mallazi ya'khudu an hajatin bi aqalli sawaban minallazi yu'ti minas saati. Terjem. Fa ayyu targhibin minallahi al-jawadi al-karimi yazidu an ala hadza targhibi. Maka apa balasan dari Allah yang maha dermawan, yang maha mulia, yang melebihi daripada ini sedekah. Fa ufin liman la yaqilu anillahi wa la yafhamu fi ayatihi hatta ghalaba alaihi al-buhlu bimalihi. Maka khawatir bagi orang yang tidak berpikir dan tidak paham di dalam ayatnya Allah sampai menguasai pelit kepadanya. Wastaula alaihi asuhu bima indahu min fadlillahi, dan menguasai kerakusan dengan perkara yang ada di sisinya daripada Allah. Hatta rubbama yantahi bihi dalika ila man ilhuquqi alwajibati, sampai berujung hal itu pelit kepada mencegah hak-hak wajib. Fadlan anita tawwi bisodakoti, lebih-lebih daripada sodakoh. Falau kana hadha fakiran la yamliku qalilan wala kasiran kana zalika ajmala bihi wa ahsana lahu. Maka jika adanya orang tersebut adalah orang yang fakir, yang mana tidak memiliki sedikit apalagi memiliki banyak, maka hal itu lebih bagus dan lebih bagus. Wa qala alaihi assalatu wassalamu fi fadli tasadduqi wal infaqi anillahi ta'ala. Dan Nabi bersabda di dalam keutamaannya sedekah dan infak dari Allah Ta'ala. Ibna adama anfik unfiku alika, wahai manusia berinfaklah maka aku akan berinfak kepadamu. Wa qala alaihi assalatu wassalam ma tala'at asyamsu illa wa ala janbaiha malakani yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafan. Dan tidaklah matahari terbit kecuali di sisinya ada dua malaikat. Yang satu berkata, ya Allah berikanlah kepada orang yang berinfak ganti. Dan yang lainnya berkata, ya Allah berikanlah kepada orang yang menahan infak kerusakan. Qultu wa du'aul malaikati mustajabun. Dan aku pengarang kitab berkata doa malaikat itu diijabahi. Wa man amsaka falam yatlaf maluhu atalafa ad-dhahira fa huwa talifun bil haqiqati. Dan adapun orang yang menahan kemudian hartanya tidak rusak secara dohir, maka hartanya akan rusak secara hakikat. Likillati tifaihi fi akhiratihi wa dunyahu, karena sedikit manfaatnya di akhirat dan di dunia. Wadhalika adamu minat talafi alladhi huwa dubhabul mali, dan kerusakan hakikat itu lebih besar daripada kerusakan dohir yang itu semisal hilangnya harta. Wa qala alaihi assalatu wassalamu man tasaddaqa bi idli tamratin min kasbin tayyibin. Barang siapa yang bersedekah dengan senilai satu kurma dari pekerjaan yang baik, wala yaqbalu Allahu illa thayyiban, dan Allah tidak menerima kecuali hal baik. Fa innallaha yataqabbaluha biyaminihi wa yurab biha lahu. Kemudian sesungguhnya Allah menerima hal baik tersebut dengan kanannya dan memeliharanya. Kama yurabbi ahadukum fuluwahu, seperti memelihara seseorang dari kalian terhadap anak kuda, hatta takuna mislal jabali, sampai kuda tersebut besar semisal gunung. Wa kadzalika warada fil kisrati wal luqmati minal khubsi at-tayyibi wa huwa al-halalu wa la yaqbalu Allahu ghairahu. Dan hal itu juga berlaku di dalam pecahan roti dan suapan daripada roti yang baik. Yang baik itu maksudnya yang halal, dan Allah tidak menerima kecuali yang halal. Wa qala alaihi assalatu wassalamu ya ibna adama innaka intabdila al-fadla khairun laka. Wahai manusia, sesungguhnya kamu, jika kamu memberikan terhadap harta lebih, maka itu adalah sebuah kebaikan untukmu. Wa in tumsikhu syarrun laka,
Jika kamu menahannya, maka itu sebuah keburukan bagimu. Wala tulamu ala kafafin, dan tidak dicela atas orang yang menahan. Wabda biman ta'ulu, dan mulailah dengan keluarga. Waliyadu al-ulya khairun minal yadi as-sufla, dan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalaha ma ba'du, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan uraian yang berkah dan bermanfaat dari sebuah kitab karya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yakni kitab Nasaihud Diniyah, sebuah kitab yang menduduki kedudukan bisa diterima dari berbagai kalangan, al-khas wal-am, orang khusus atau orang umum, orang yang memiliki hati yang lembut atau hati yang keras. Ini kitab ini begitu luar biasa. Kenapa? Karena tentu kesolehan dan keikhlasan daripada sang muallif. Di samping cucu Nabi Muhammad SAW, beliau dikenal dengan Al-Qutbil Irsyad, wali pemimpin daripada para wali yang banyak memberikan petunjuk kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang menakjubkan dan harusnya menggugah kepada hati kita. Beliau Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad hidup 300 tahun yang lalu, hidup di 300 lebih tahun yang lalu, hingga hari ini, di detik ini, dan insya Allah tidak sekedar di tempat ini, di dunia Indonesia mana banyak sekali yang di antara kita mencari petuah, mencari nasihat, mencari petunjuk daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Berarti pada hakikatnya beliau telah meninggal, akan tetapi seperti hidup memberikan manfaat dan nasihat di berbagai tempat. Kenapa Allah takdirkan beliau seperti itu? Karena kesolehan beliau, keikhlasan beliau. Beliau meninggal, kula jenengan belum pernah ketemu sama beliau, belum pernah nyantri sama beliau, bahkan mungkin kita belum pernah kunjung ke tempat di mana beliau dimakamkan. Beliau dimakamkan di Yaman. Niki sing rawuh nate enten sing mondok teng Yaman. Enten kula riyen pengin ro kelakon. Ya. Berkunjung silaturahim ke sana, ziarah. Mugi-mugi nggih ketakdir nggih saged ziarah datang Yaman, ziarah ke makam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Amin Allahumma. Ziarah kekasih Allah niku mati kalih urip sami mawon. Ya, berkahnya luar biasa. Perhatikan, Allah takdirkan beliau benar-benar setiap saatnya kasih manfaat. Ini masih bicara kitab beliau, belum bicara rotibnya beliau. Betapa banyak majelis pondok, bukan sekedar di Indonesia saja, yang selalu membaca istiqomah, baca rotibul Haddad, yang sekarang udah meninggal. Tapi kenapa? Karena Allah berikan kepada beliau manfaat setelah meninggal beliau. Bahkan mungkin sampai besok yaumil qiyamah,
Berarti hingga hari ini Allah catat kepada Imam Haddad da'iyan, selalu berdakwah padahal sudah meninggal. Maka daripada itu, ya Allah, semoga kita mungkin ya Allah jangan terlalu jauh daripada beliau nggih. Amin Allahumma. Hari ini kita masih hidup. Mungkin dengan lesan kita bisa ngajak orang kembali kepada Allah. Mungkin dengan kita ngasih contoh, kita semangat membantu daripada majelis, kita bisa ngasih contoh, kita bisa ngajak orang kembali kepada Allah. Tapi kira-kira yang diantara kita tidak ada tahu kapan kita mati, dekat atau masih jauh dan seterusnya. Kalau seandainya mati, apa yang kira-kira kita sumbangkan untuk Islam sehingga ketika kita mati kita masih dicatat sebagai orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan kita mati sudah selesai sudah cerita kita. Ibarat buku sudah ditutup, lempar ke lemari, tidak akan pernah dibuka kecuali yaumil qiyamah. Ya Allah. Berarti dari sini ayo berpikir kepada satu hal, mimmadal haq, untuk sesuatu hal yang bisa disusulkan kalau seandainya kita diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi kita banyak motivasi dari beliau. Dianjurkan kita untuk bersedekah. Ayatnya diambilkan, hadisnya diambilkan. Bagaimana satu hadis daripada Nabi Muhammad SAW, Nabi menceritakan dari Allah, Ibnu Adam anfik, hei manusia sedekah, maka unfik alaik, aku akan sedekah kepada kamu, kata Allah. Hei manusia, kata Allah, melalui riwayat Nabi, sedekahlah kamu, berinfaklah kamu, maka aku Allah yang akan mengganti, akan infak sama kamu. Dari hadis ini bisa kita bisa ambil. Kalau anda kepengen segera mendapatkan infak langsung daripada Allah, mulai daripada diri kita infak lebih dahulu, baru kita akan dapat infak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berinfak, kita mulai daripada kita, kemudian Allah menginfakkan kepada kita, pasti dalam jumlah yang besar, atau tentunya dalam jumlah yang bermanfaat dan berkah. Ini hadis yang sangat jelas ini. Apalagi setiap hari matahari muncul, kanan kirinya ada malaikat selalu mendoakan yang selalu berinfak, ya Allah ganti ya Rabb. Yang selalu menahan infak, ya Allah talaf, rusak ya Allah. Maka daripada itu kesimpulannya, yang gemar berinfak akan selalu mendapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kena dungane malaikat. Di samping itu Allah akan tambahkan berkah kepada harta kita. Amin Allahumma. Ponto kula sampeyan infaki gak sawedi sak duwine, nggih napa nggih? 2000 gak apa-apa. Nggih napa nggih? Kula lali, wis lali ora apa-apa, nyata ya Allah getun sak irane apa-apa ki mangke. Ene rokok mosok kutha tak jemling rokok. Ya yang penting ada usaha sudah. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi kata Imam Haddad, matahari ben muncul kiwa tengen ana malaikat sing ndonga ngoten niku. Kata beliau, doaul malaikah mustajab. Dongane malaikat iki mustajab napa mboten? Mustajab, malaikat gak tau maksiat to, Pak. Lek dongane kula sampean misalnya mendamungi ustaz e, ndang sedekah tak dongani swarga, paling men dongane kowe mandi to Pak Ustaz. Paling sing ngono ya, ustaz e sing maksiat kadang-kadang. Tapi kalau udah malaikat yang doa, yang menceritakan langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah berdusta, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kalau udah Nabi ngomong itu pasti dasarnya dari wahyu Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nabi menceritakan setiap pagi ini, bukan sehari sekali, bukan sekali, bukan, tapi setiap hari, setiap pagi, kanan kiri daripada matahari itu ada malaikat selalu doakan, yang infak ganti ya Rabb, yang enggak infak rusakkan ya Rabb. Dan doa malaikat mustajab itu sudah. Ditambah Allah, ya Allah, unfik alaik, aku akan infak sama kamu ya Allah. Mungkin mohon kita termasuk orang yang gemar berinfak, amin Allahumma. Boten perlu penting istiqomah kita boten perlu lek duke aja titik kan ngoten maksudnya ya. Kadang-kadang saya ngalahne 1 juta, kadang-kadang 1 juta ngalahne 200 juta, sudah semampu daripada kita. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau memang ya Allah, yang dikhawatirkan gini, kalau seandainya kita menahan infak, itu nanti ternyata ujung-ujungnya Allah akan hancurkan harta kita. Karena tidak ada kerusakan harta di dunia ini kecuali nahan daripada infak. Tapi ada yang mengatakan ini infak wajib yang dimaksud, yakni zakat. Kalau biasanya orang itu yang wajib berat, yang sunnah biasanya juga lebih berat. Ya minimal dah dari ini kita diingatkan jangan sampai yang wajib tidak kita keluarkan. Sudahlah, yang jelas masya Allah, lek kula jenengan niku roh wong soleh. Kok soleh nggih mboten, roh tiang sing ahli ibadah. Soleh niki cakupannya udah luas, bukan cuman ahli ibadah. Tapi kok cetil, yakin kuwi dudu wali wis. Jelas nggih? Ahli ibadah kok cetil wis dudu wali. Ki kelas padha raku kalau sampean niki wali murid. Ngene nggih? Ahli ibadah Nabi cetil. Makane dhek pilih golek ganjaran sing gratisan, orang ngetoni bondo, ya ini salat, maca Quran ngono nggih. Wong cetil kan ngono ibadahe. Yakin sudah, tapi kalau ada orang dermawan, ahli ibadah, hati-hati nih. Jangan-jangan kekasihnya Allah ini. Jangan-jangan wali min auliyaillah ini. Iya, kenapa? Dermawan. Jangankan ahli ibadah, Musa As-Samiri yang menjadikan sebab ketika Nabi Musa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit untuk ada beberapa tugas sehingga kaumnya Nabi Musa berubah dari menyembah Allah menjadi menyembah kepada bedet. Penyebabnya siapa? Musa As-Samiri. Niki dikatakan Musa Samiri kecilik niku sing ngrawat malaikat Jibril. Sementara Nabi Musa kecilik sing ngopeni sinten? Sing ngopeni sinten? Firaun. Sing dirawat Jibril dadi musuh Gusti Allah. Sing dirawat Firaun dadi kekasih Gusti Allah. Ajib napa niki? Luar biasa. Makanya Musa Samiri ngerti kulino awar Jibril. Malaikat Jibril lewat nggawa kuda misalnya, nggawa napa misalipun. Ya, bekas yang dilewati Jibril niki tanah gersang, tanah pohon sing napa niki suket-suket sing garing dadine napa menika langsung ijo royo-royo. Langsung ijo royo-royo. Maka dikatakan bekasnya Jibril ada debu dijiko karo Musa Samiri. Marane enek patung daripada bedet dipun usapaken diuncaraken. Patungnya langsung lahu khuwar iso jerit. Oh ngoten nggih. Pedet patung iso bengok. Lagi akhirnya ngomong karo kaum Nabi Musa sing kebetulan Nabi Musa mboten wonten, hadza ilahukum wa ilah Musa. Iki lho pangeranmu ya pangeran Nabi Musa. Separuhnya akhirnya kafir. Tapi ternyata pemimpin kafir niki Allah pesen Musa Samiri aja dipateni dhisik.
ya dilindungi dulu. Kenapa? Karena dia dermawan. Faham di sini? Demikian terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa tawanan, semuanya diperintahkan dibunuh kecuali beberapa orang. Sehingga mungkin ada yang protes, kenapa perbuatan kesalahan mereka sama, kenapa hukumannya beda? Yang ini dermawan. Jadi orang dermawan ini luar biasa. Perhatikan, kalau seandainya dia ahli ibadah, dermawan, hati-hati, jangan-jangan dia kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau pelit, apa nah bahasanya yang pelit niku? Pahit. Nyekel banyu raketes ya, namanya apa bahasanya? Nyekel banyu, gegem banyu raketes. Senajan pinter alah kelasé padha arek kula sampeyan kira-kira. Urung lek wali iki. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Masyaallah, berarti dari sini infak niki luar biasa. Sedekah ini luar biasa. Al-bukhlu yamna 'anil khair bi katsir. Hawae iki lek arepe gawe apa-apa lek pengikute cetil kabeh ya buyar gak dadi-dadi iki napa mboten? Nggih napa nggih? Yamna 'anil khair bi katsir, mencegah kebanyakan enggak bisa. Tapi kalau semuanya luar biasa, infaknya tinggi, enggak bakal rugi, diganti sama Allah. Nabi berkata bal yasdad sudah. Dah oleh karena daripada hal itu, ya semoga senantiasa Allah lapangkan kepada hati kita semuanya, sehingga kita ada kemampuan, ya kepedulian, sehingga kita bisa menyisihkan, mengeluarkan sebagian harta yang telah Allah titipkan kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, satu nikmat di mana program-program dakwah kita alhamdulillah sampai hari ini insyaallah selalu ada perkembangan, ada tambahan-tambahan terus, pembangunan jalan terus insyaallah. Tidak lain dan tidak bukan adalah berkah doa panjenengan semuanya, berkah perkumpulan yang setiap berkumpul kita bersama-sama munajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kita bareng-bareng nyuwun kalian Gusti Allah. Mugi-mugi mawon, ya kita yakin aja sudah, yakin mawon insyaallah segera tertutup dan tercukupi. Amin Allahumma. Akan kami tambahkan sedikit, kita bahas terkait masalah berkah. Ngambil berkah itu boleh, bahkan itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Ada satu riwayat, Nabi itu punya putri terbesar Nabi namanya Sayyidatuna Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Zainab niki meninggal. Maka ketika meninggal, Nabi menjadikan bajunya setelah dimandikan dan sebelum dikafani, rasane Kanjeng Nabi niku diteleh wonten jerone kafan. Kenapa demikian? Liana laha barakata asarih. Nabi kepingin putrine menika angsal berkah daripada bekasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados tiyang niku lek biasa taat kepada Allah niku bekase niku dados berkah. Ngoten nggih? Berkah niku napa to? Berkah niku Allah berikan kepada mungkin orangnya, bajunya, daripada salah satu anggota tubuhnya. Kados Kanjeng Nabi mungkin rambute, bekas wudune Kanjeng Nabi,
Jadi sahabat niki lek pirsa Kanjeng Nabi wudu kabeh antri ngubung ngoten. Nabi wudu mak jeber ngoten nggih. Maka bekas air wudunya Nabi tidak jatuh ke tanah kecuali nemplek teng tangane para sahabat. Bahkan dikatakan sahabat itu berebut niku ngantos kados arepe gelut-gelutan. Sing entuk banyu langsung dipun usapaken. Sing ora entuk banyu nyekel tangane kancane sing tas entuk banyu berkah wudune bekas wudune Kanjeng Nabi. Diserayuk tangane nggih dipun usapaken. Bahkan ada riwayat pula Nabi membuang ingusnya sisi ngoten nggih meludah niku nggih dipun tampani sahabat dipun usapaken. Niki enggak sama dengan umbeli kula sampeyan, Pak. Sampeyan berkah ya berkah tapi aja liwat umbel ngono rek. Gelem sampeyan ndang mangap misalnya. Kan enggak mungkin. Nabi kan beda, keringatnya Nabi kan harum. Nggih napa nggih? Keringetnya sampean bikin semaput. Keringatnya Nabi kan harum. Nabi pernah canduk ngomong kepada salah satu sahabatnya yang waktu itu masih kecil. Iki guaan delikno. Kira-kira sampai renek sing roh. Waktu itu yang dikasih tahu Sayyidina Abdullah bin Zubair. Maka mlebu Sayyidina Abdullah bin Zubair, nek ndi yo nek ndi ki ketingan Nabi. Akhirnya dilek. Mari nonton panggil Kanjeng Nabi milih. Wis sampean gua aman to kena sing roh. Nggih, insyaallah dijamin ra bakal enek wong roh. Kata Nabi, ojo-ojo mbok ombe. Jangan-jangan kamu minum? Iya ya Rasulullah. Saya minum. Getih iki najis mboten iki? Halo. Getih najis, tapi getih Kanjeng Nabi beda ngoten lho nggih. Semuanya kalau untuk Nabi itu beda. Kenapa beda? Itu min babi khususiyah. Ini dari bab khususiyah kekhususan. Dibuat beda. Sehingga ketika diminum oleh Sayyidina Abdullah bin Zubair, maka Nabi berkata, man khalata damuhu dami lam tamussahu annar. Siapa orangnya yang darahnya bercampur dengan darahku, maka dia tidak akan pernah bisa disentuh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Niki min babi khususiyah, enggak ada masalah kalau untuk Nabi. Bahkan dalam riwayat yang lain Ummu Aiman pernah meminum kencingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi pernah diminum. Kenapa? Sayyidina Syekh Al-Bajuri beliau menegaskan anna fadalatihi sallallahu alaihi wasallam tahiratun alal mu'tamad. Sesungguhnya kotorannya Nabi hukumnya tidak lagi najis tapi suci secara pendapat mu'tamad. Ada baca kitab Fathul Mu'in, di situ disarahi dalam kitab I'anatul Talibin, wa yajibul al istinja, wajib istinja. Ya, daripada kotoran-kotoran, di situ disarahi illa fudulatil anbiya, kecuali kotorannya para nabi. Lek kotoran para nabi niku suci, niki min babi khususiyah. Bab khususiyah lho nggih. Paham niki? Bab khususiyah niki. Ya, diminum. Bahkan Al-Bajuri belum menyebutkan apa? Al-Barakah Al-Habasyiyah. Ada seorang budak Habasyi syaribat baulahu. Dia meminum kencingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fagal lantali jannaru batnak. Mergo wetengmu ono uyuhe Kanjeng Nabi. Nabi matur lantali jannaru batnak, api ora bakal iso mlebu nyanggon wetenge sampean. Nah, berarti Masya Allah. Dah, kita bahas kembali lagi tentang berkah. Kenapa Allah berikan berkah kepada Nabi? Karena semuanya Nabi taat kepada Allah.
Makanya berkah itu muncul kepada kita, kepada hamba Allah kalau semuanya digunakan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang ngarang kitab Sulamut Taufik, suatu ketika kedatangan seorang tamu wali min auliyaillah, wali besar. Siapa? Al-Imamul Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr Al-Jufri. Niki wirite sarokat iso khatam sarokat puluhan ribu daripada surat Al-Ikhlas. Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr Al-Jufri pernah suatu ketika panas dilemai kemul 3 lapis panasi tembus ya. Niku sik kelingan wiritani ben bengi salat bengi. Cara sampean kula lek pas panas kira-kira salat bengi ora kira-kira. Salat bengi napa mboten? Ora panas yang bumbuan ngoten nggih. Apune gering didik. Niki panasnya, makanya Nabi niku panasnya dobel. Wong sing kaya Kanjeng Nabi, jadi para ambiya, para aulia ujiane balai inggih dobel. Balai dobel, lewe apa-apa dobel, penyakitnya dobel. Ya, mereka mengatakan kami para nabi, kami para orang-orang soleh dikasih ujian itu dobel. Cuman apa? Kita bisa bersabar sehingga pahalanya besar. Besarnya ujian berarti apa? Besarnya pahala. Ya, berarti dari sini beliau ketika panasnya niki dobel ngaten niki. Maka beliau ngomong sama badannya, hei badanku, apakah kamu hendak menghalang-halangi wiridku sholat di malam hari untuk dengan baca Quran, baca ribuan daripada sholat Fatihah, dikablek dijak ngadeg sholat. Masya Allah, niku panasnya hilang. Mari sholat balik neh panasnya. Niki Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr. Suatu ketika tamu namu datang dalami Habib Abdullah bin Husain bin Tahir sing ngarang kitab Sulam Taufik. Niku akhiripun namu terus badhe teng jeding. Badhe teng jeding golek sandal mboten enten. Wah, enake sandale sing di omah. Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mlebu jeding niku ndamel sandal hukume sunah napa mubah? Sunah napa mubah? Apa ora sunah ora mubah? Hukumnya sunnah. Beliau itu enggak mau ninggalkan sunnah. Akhiripun woi iki sandale sing di omah. Urung taren. Lera taren jenenge napa niki? Lera taren jenenge pengen golek sunah dalane gosopi ya kira-kira. Halo. Pengen golek sunah tapi dalane gosop. Gosopi dosa napa ora dosa ya ora ganjaran. Gosop itu dosa termasuk min kabair, termasuk dosa gede. Jane rada aneh lek nek pondok iki bandina bahas hukum sandal ra tau sandal amen ilang iki rada aneh niki. Padahal pasare hukum. Iki berarti diperhatikan nih santri al khairat niki aja sampai gosop. Ente mendino bahas hukum ente. Ya. Enggak boleh. Dosa besar itu. Jangan gosop. Lah ini kecuali in alima biridho. Yakin lek sing duwe ridho. Lah cah pondok kabeh tekote yakin ridho kabeh. Husnudzon. Husnudzon nek nggone maling mlebu nyang mahmu jam 12 bengi buka lemari husnudzon paling ngarepe ndandani lemari. Lah ini Habib Abdullah Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr arepe nyang jeding gak ana sandal, ana sandal sing duma gak enek. Akhiripun ya saya akan pakai setelah saya yakin Abdullah pasti ridho. Akhirnya dipakai. Masuk kamar mandi. Bar keng kamar mandi Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr sing salate niku wau nggih. Niku matur karo Habib Abdullah sing ngarang kitab Sulam Taufik. Ya Abdullah, aku wani gawe sandalmu setelah aku yakin nek sampean ridho. Tanggi yang jeding ngomong, ya enggak ada masalah, boten napa-napa. Malah beliau Habib Abdullah bin Husain bin Tahir memerintahkan santrinya sandal
yang pernah diinjek oleh Hasan bin Shalih Al-Bakhr, maka harus diangkat, diambil, ditaruh di lemari. Kenapa? Nempel kepada kaki kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Walinya Allah itu kalau boleh dikatakan berkah yang paling banyak di sandalnya. Kenapa? Karena sandal mengangkat seluruh tubuhnya. Sandal sing nyonggo awake kabeh. Awake dijak dakwah, dijak ngaji, dijak sholat. Ya, sandal sing berkah. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW ketika di Isra dan di Mi'rajkan sampai akhirnya berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad jama baina ru'yatihi wa kalamih. Nabi bisa memandang langsung kepada Allah dan bisa berbincang-bincang kepada Allah Subhanahu wa taala setelah menembus 70.000 daripada cahaya yang membungkus zat yang suci daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah seandainya salah satu cahaya itu muncul, Nabi Musa ketika punya keinginan kepingin berjumpa kepada Allah, cahaya satu aja muncul, Nabi Musa jatuh semaput, gunung yang dia naiki hancur lebur. Tapi Nabi bisa menempuh 70.000 cahaya tersebut dan bersama dengan sandalnya. Halo, sandalnya kok mboten hancur ya? Hah? Sandalnya kok mboten hancur? Mergo nempel dateng Kanjeng Nabi. Ki sik nempel nek sandale, nek sandal sik nempel teng sukune Kanjeng Nabi. Ya napa lek nempel nek atine Kanjeng Nabi. Kula sampean misale semangat senajan adem-adem panggah ngaji, ngene wae nggih. Wis adem nek kebonan pisan ngono nggih. Cedhek garangan. Ya. Wis niate namung nyenengaken Kanjeng Nabi ngoten mawon pun. Muga-muga kula sampean ora mek nempel teng sukune tapi nempel teng atine Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Lek nempel teng suku aman, lek nempel ning ati luwih aman. Apakah dipikir yang kita lakukan tidak dilaporkan sama Nabi? Dilaporkan semuanya. Dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, yang jelas para wali itu ada berkah. Orang-orang saleh itu ada berkahnya. Makanya sampai disebutkan kalau seandainya di rumah Anda kedatangan wali, kalau bisa dijali tulung kon salat teng mriku. Berkah nanti. Nggih, kan salat teng mriku. Kanjeng Nabi niku pernah ada satu ketika sahabat niku badhe sholat bareng Kanjeng Nabi jamaah teng Masjid Nabawi niku berat soalnya ngelewati kali kadang banjir. Akhirnya pun matur ke Kanjeng Nabi, ya Rasulullah niki kula les enek banjir mboten saged niki. Jamaah kalian jenengan. Terus piye? Lek jenengan menawi kersa jenengan monggo rawuh teng dalem kula, jenengan sholat teng mriku mengke bekas salate jenengan kula dadekne musala. Saya jadikan tempat sholat. Kata Nabi, af'al, saya akan berbuat, saya akan lakukan. Maka Nabi sowan, Nabi rawuh teng dalem tiyang menika. Nyampe di rumahnya, Nabi disiapi makanan dan sebagainya. Kata Nabi, ndak, aina tuhib, di mana kira-kira kamu suka aku sholat? Kata beliau, di sebelah sana ya Rasulullah. Akhirnya Nabi sholat di situ. Dan tempat bekas sholatnya Nabi akhirnya dibuat jadikan apa? Jadikan musala, ngambil berkah daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi ada berkahnya. Sampai diceritakan ngeten nggih. Enten tiyang niku sugih. Di antara harta kekayaannya duka saged tumbas napa-napa angsal gadah rambut 3 rambutnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya enggak lama tiyang niku sedo meninggal. Bibar meninggal ngoten gadah anak loro lanang kabeh. Berarti waris iku lek wis enek anak lanang dintekne niku nggih. Berarti langsung diambil sama anak laki itu warisnya. Hartanya dibagi jadi 2. Taruh 100 miliar, 50 miliar eding. Terus enek 3 rambut diwai sitok, isik sitok dil. Ki piye iki? Rambutnya 3 aldi wong loro. Masih sing gedhe wis ngene, rambutnya ditugel dadi loro. Ngawut rambut Kanjeng Nabi ditugel. Gak boleh.
takzim kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah piye aduh wong loro kok rambutnya telu. Lah apa ngene? Rambut telu peken kabeh tapi aku ngepek duwite kabeh. Sar sampean piye kira-kira? Halo. Duwite 100 miliar karo rambut telu tapi rambutnya Kanjeng Nabi. Masih menawarkan lek awakmu gelem ngepek rambutnya telu peken kabeh 100 miliar tak gawoni. Adike pecinta Nabi mengatakan aku gak perlu duit ditambah apa lek dibanding nih karo rambut ya wis aku rambutnya tok sampean duwite. Masya Allah iki cara sampean ngono ya kira-kira ya. Halo ngono apa ngono? Hah? Akhirnya alhamdulillah sing bagian rambut niku subhanallah berkah langsung dipundhut dilebone sak ya engko lek kangen kanjeng Nabi dibuka rambutnya dicium baca sholawat dongo masukkan lagi terus seperti itu subhanallah Pak karena dapat berkah dari Nabi Muhammad SAW masih sing entuk duit 100 miliar gak suwi duit entek. Tapi dia yang bawa rambutnya Nabi berkah, nggak lama dia jadi orang kaya raya, jadi orang sugih. Sampai pada akhirnya ya namanya manusia sugih yang duwe rambut kanjeng Nabi telu pisan. Akhirnya pun meninggal, terus dimakamkan. Barusan meninggal dimakamkan, ada salah satu orang soleh mimpi panggih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi perintah, hei sapa wonge masyarakat iki lek sampean duwe hajat teko nyang kuburan wong sing tas ninggal iki tawasullah karo tiyang niki dalam hajat kamu insyaallah Allah akan kabulkan hajat kalian semuanya. Niki mimpini tiyang soleh perintahe Kanjeng Nabi dipraktekkan sama masyarakat kepada orang tadi sing entuk berkah rambutnya Kanjeng Nabi datang ke makom minta sama Allah tawasulnya dengan orang tersebut dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah berkah luar biasa. Makanya kalau adalah dengan njaluk nopo-nopo sing nopo berkah barokah tapi ingat barokah orang muncul teko perkara maksiat paham niki. Kowe kadang ditekoki jane rokok ini berkah apa ora wis bahas ora kira-kira iki. Dibahas apa orang kira-kira ini? Engkau 4 mata ya bahasanya. Berkah teko perkara sing sifate ibadah, teko perkara sing sifate sunnah, teko perkara sing sifate taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berkah. Soalnya kenapa? Karena kenapa kok bisa menjadikan kabul hajat kita? Itu sebagai tawasul perantara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dari sini Masya Allah ya, kalau kita ini kepengen berkah, ya berarti bagaimana kita mengkondisikan semuanya kita ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah subhanallah nggih, nek ngomongin rambut, ada satu riwayat niku Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ini bukan nabi nggih. Mergo manut karo Kanjeng Nabi. Ya, hidup di samping Nabi, ngikuti tindak tanduknya Nabi. Nabi tidak berbuat sesuatu selalu diikuti oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ora ana sunah sing dilakoni Kanjeng Nabi kecuali akan dicontoh oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka ya, suatu ketika disebutkan dalam kitab Minhatul Ilah dikatakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq niku melampah melewati kuburan. Ketika melampah melewati kuburan, wasaqatat min lihyatihi sya'ratan, kemudian jatuh dari jenggotnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq 2 helai rambut. Melampah teng kuburan, jenggotnya apa? Jeblok kali, namun kali. Maka dikatakan
farafa'allahu al-azab an ahliha ilal abad. Maka dikatakan mergo keceblokan rambut lorone Sayyidina Abu Bakar Siddiq, penduduk yang ada di kuburan niku, mayit niku, Allah angkat adabnya sampai selama-lamanya, sampai yaumil kiamah. Masya Allah. Ini sih kena apa? Jinggotipun. Kena jinggoti kula sampean piye kira-kira? Tambah murup niku mungkin. Ini berkah Masya Allah. Ikhwan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Al-Imam Subki. Imam Subki ini ulama besar. Satu ketika ziarah kepada Al-Imam Nawawi yang ngarang kitab Riyadhus Shalihin, At-Tibyan Nawawi, Al-Adhkar Lin Nawawi, ada hizib Nawawi. Dalam kitab fikih yang paling populer, banyak ulama yang mensarai Minhajut Talibin lil Imam Nawawi, disari dengan At-Tuhfah Ibn Hajar, ada Al-Mughni, ya Al-Muhtaj, ada Hasyiatan, ada banyak Al-Mahali, banyak yang mensari kitab daripada Imam Nawawi. Satu ketika Al-Imam Subki datang ziarah ke Imam Nawawi. Maka ya Allah, wajadahu qad mat, Imam Nawawi udah meninggal. Piye iki? Ana pengen cari berkah. Faqala lahum aina mahallu tadrisih. Imam Subki bertanya, niki nyun sewu dalem Imam Nawawi lek biasane panjenenganipun ngucal teng pundi? Di mana tempat Imam Nawawi niku ngulang teng pundi? Ditutui, wah teng rodok poncotan mriko. Biasane teng mriko Imam Nawawi lek mucal. Famaragha wajahu hunak. Maka Imam Subki niku gulung-gulungaken wajahipun di tempat di mana Imam Nawawi untuk ngajar. Seraya berkata, ada dua bait. La'ali an amusa bi hurri wajhi makanan masahu qadamun Nawawi. Saya kepengin apa? Wajahku menyentuh kepada satu tempat yang pernah diinjak oleh kakinya Al-Imam Nawawi. Cari berkah. Ya, ini Imam Subki ulama besar ini. Orang yang lebih faham daripada kita dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Dah sebenarnya ya banyak sekali di sini contoh-contoh di mana ketika kita dapat berkah insya Allah jadinya manfaat. Bahkan ada seorang habaib niku mimpi panggih Kanjeng Nabi. Habib niki duwe saudara namanya Sayyidina Habib Abdullah Ibnul Faqihil Muqaddam. Niki putune Kanjeng Nabi wali gede. Panjenenganipun Habib Abdullah Ibnul Faqihil Muqaddam badhe seda dulure ingkang nama Al Habib Alwi Ibnul Faqihil Muqaddam niku mimpi panggih Kanjeng Nabi. Dalam mimpinya Nabi berkata, "Syuf, hada saubun kafin Abdullah." Hei Alwi, iki kafan, iki kelambi engko nggenen ngafani Abdullah Ibnul Faqihil Muqaddam. Niku mimpi. Tangi turu, subhanallah, kafan sing diisa Kanjeng Nabi niku kain niku teng sandingipun. Ya sudah, langsung dibuat ngafani. Banyak yang seperti ini. Al-Imam Busiri yang sampai saat ini kita baca Qasidah Al-Burdah, kena penyakit syalal, separuh badannya nggak bisa bergerak. Kalau sekarang mungkin namanya stroke. Iya, solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya mimpi ketemu Nabi Muhammad. Di saat mimpinya Nabi ngasih burdah dikemuli oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangun tidur stroke-nya hilang tuntas seperti nggak pernah punya sakit sama sekali. Jadi banyak yang seperti ini. Jadi hasil Masya Allah orang-orang yang tertentu yang selalu dia menjalankan syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala, mengikuti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka senantiasa dia dipantau, diperhatikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Allah kita berharap dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita yang lemah, yang banyak salah, kita yang banyak dosa, kita yang sering lalai kepada Allah, dalam perut kita banyak daripada perkara haram, lisan kita sering untuk menyakiti orang lain ya Allah, maka semoga senantiasa kita ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga bisa kita beribadah kepada Allah
meneruskan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita ya Allah sedikit demi sedikit bisa memperbaiki akhlak kita, sedikit demi sedikit bisa memperbaiki daripada ibadah kita, daripada rezeki kita. Ketika ya Allah berikan kepada kita rezeki mungkin ada yang haram, maka semoga kita mampu untuk menghilangkan daripada yang haram tersebut. Ketika ada yang dosa, semoga kita akan bisa menghentikan daripada dosa ya Allah. Ya Allah, segera selesaikan, sudailah daripada dosa-dosa kami ya Allah, selesaikan, sudailah daripada kesalahan kami ya Allah, sehingga ya Allah sisa umur yang Kau berikan kepada kami ya Rabb, kami bisa menggunakan dengan sebaik mungkin untuk menggapai ridha-Mu ya Allah, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami bisa berkumpul bersama-sama dengan tenaga kami ya Allah, dengan pikiran kami ya Allah, harta kami ya Allah, waktu kami kumpulkan untuk bagaimana kami berusaha membahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan kepada kami anak-anak kami soleh dan solehah ya Allah, biasakan mereka dalam membaca Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Semoga anak-anak kami senantiasa ya Allah Engkau berikan kepada mereka ilmu yang luas, ilmu yang bermanfaat, menjadi penerus dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhkan anak-anak kami dari narkoba ya Rabb, jauhkan anak-anak kami daripada khamr ya Allah, jauhkan anak-anak kami daripada perzinahan ya Allah. Jangan sampai anak-anak kami disentuh oleh lelaki yang gak halal atau menyentuh kepada perempuan yang gak halal ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami bisa untuk terus mendidik anak-anak kami ya Allah, bisa mengarahkan mereka kepada ridha-Mu ya Allah, bisa mengarahkan mereka kepada kewajiban-kewajibannya ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, mudahkan kami untuk bisa mengarahkan mereka menjadi kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, di antara orang tua kami ya Allah yang telah meninggal, ampuni dosanya ya Allah, yang telah meninggal ampuni dosanya ya Allah. Kami berharap ya Allah, jangan Kau laporkan daripada perbuatan dosa kami ya Allah, janganlah Kau laporkan daripada kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, semoga senantiasa Engkau lapangkan kuburan orang tua kami ya Allah, Engkau maafkan dosa-dosa mereka ya Allah, Engkau berikan dalam kuburan mereka cahaya-Mu ya Allah, kenikmatan kuburmu ya Allah, kenikmatan kuburmu ya Allah. Dan kemudian ya Allah, orang tua kami yang hidup, panjangkan umur mereka ya Allah, dalam keadaan sehat afiah, dalam keadaan sehat afiah. Kabulkan hajat-hajat mereka ya Allah, kabulkan hajat-hajat mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal